Pada tahun 1914, N.J. Krom, seorang arkeolog berkebangsaan Belanda, menyatakan di puncak gunung dekat Gunung Melati ada 4 teras yang disusun dari batu kasar, berlantai dan dihiasi dengan batu-batu andesit, serta dilengkapi 2 buah batu runcing. N.J. Krom tidak menyebutkan situs ini sebagai Gunung Padang. Artinya saat itu situs belum ada namanya. Situs Gunung Padang terletak di atas sebuah bukit yang memanjang ke arah tenggara barat laut. Situs ini dikelilingi bukit-bukit seperti sebelah tenggara Gunung Melati, sebelah timur laut Pasir Malang, sebelah barat laut Pasir Pogor dan Pasir Gonggong, sebelah barat daya Pasir Empat, dan Gunung Karuhun. Ketika situs ini tampaknya tidak masuk dalam percaturan gitu ya, tidak dilaporkan kembali gitu ya, tidak diteliti kembali, sampai akhirnya tahun 1979 penduduk Pak Andi, Pak Soma dan Pak Abidin melaporkan kembali situs ini gitu ya. Jadi ada jeda antara 1914 sampai 1979. Sejak tahun 1979 mulai dilakukan penelitian oleh Ditlim Binjara, peninjauan Puslit Arkenas, dan eskavasi percobaan teras 4 dan 5. Lalu tahun 1980-1982, penelitian dilanjutkan oleh Puslit Arkenas. Kemudian situs Gunung Padang dipugar dari tahun 1985-1986 sampai 1989-1990 oleh proyek Sasana Budaya Jakarta. Dan pada tahun 2001 dilakukan studi teknis pemugaran oleh Disbudpar Jawa Barat. Tahun 2002, 2004, 2005, Balai Arkeologi Bandung melakukan survei, eskavasi, analisis petrologi, analisis petrografi. Akhirnya dinyatakan bahwa ini penting gitu ya. Oleh karena itu pemerintah membeli tanah di situ ya, dibebaskan, lalu ditetapkan sebagai cagar budaya. Tahun 1998 melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu ditetapkan situs Gunung Padang seluas 3.000-an meter persegi, lalu tanah yang dibeli sekitar 13 ribuan gitu ya. Oleh karena itu yang disebut dengan situs atau zona inti itu 3.000-an meter persegi. Situs ini mulai dikunjungi oleh masyarakat meskipun tetap diteliti oleh berbagai instansi. Berdasarkan hasil riset tersebut, di sana terdapat tangga naik di sisi utara. Di bawah anak tangga tersebut terdapat sumur yang oleh masyarakat disebut sebagai sumur Cikahuripan. Anak tangga yang berjumlah sekitar 370 dengan tinggi 110 meter membawa pengunjung ke teras 1. Teras 1 mempunyai lebar 44 meter. Di atas teras 1 terdapat teras 2, 3, 4, dan 5. 2, 3, 4, dan 5 mungkin oleh N.J. Krom itu kelihatan datar gitu ya. Waktu itu mungkin dia menyebutnya 4 teras, tapi setelah dilihat lebih detail ternyata ada 5 teras begitu. Berdasarkan penelitian dari tim Katastrofik Purba tahun 2011 saat melakukan citra satelit dari udara dan melakukan geolistrik serta georadar, tim yang awalnya sebenarnya mencari bencana purba yang diduga berada di Sesar Cimandiri, menemukan bahwa di bawah dan di sekitar Gunung Padang terdapat gambaran struktur-struktur. Dan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa hanya ada struktur di atas, seluas 3.000-an meter persegi. Sementara itu, tim Katastrofik Purba menyatakan bahwa di sekelilingnya masih ada lagi. Jadi kalau orang bilang batuan sumber alami untuk Gunung Padang, ya kemungkinannya yang ini, yang di kedalaman sekitar 15 meter ini. Kalau yang di atasnya sudah jelas ini buatan manusia, man-made structures. Karena Gunung Padang merupakan situs arkeologi, sehingga untuk membuktikan itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai disiplin ilmu. Maka dibentuklah tim terpadu penelitian mandiri. Arkeologi kita ini adalah arkeologi yang bergerak berdasarkan ketidaksengajaan. Misalnya petani mencangkul, kemudian para pekerja pasir bercangkul ketemu candi. Nah, tim terpadu ini bekerja berdasarkan kesengajaan. Jadi kita merancang, setelah berdasarkan pemindaian alat-alat itu, kita merancang untuk menemukan
bentuk arkeologi. Disinilah sebetulnya yang dua metode yang tidak ketemu antara Arkenas dengan tim terpadu. Sekarang alhamdulillah, jadi bukan hanya kita berhasil menemukan struktur di bawah bangunan situs Gunung Padang, tapi juga kebanggaan mengumpulkan para ahli ini bagi saya sangat luar biasa. Para dokter-dokter terbaik bangsa kita ini, saya sebutkan satu persatu ya, Dr. Dani Hilman, Dr. Andang Bahtiar, Dr. Wahyu Trioso, Dr. Turon Melano, Dr. Hamzah Latif, Dr. Ali Akbar, Insinyur Pon Purajatnika, Dr. Andri, Dr. Lili, Dr. Y. Paunganan dan lain-lain. Ini adalah, kita tahu sifat intelektual itu lebih sulit memang untuk disatukan. Tapi ini lain. Ada satu spirit yang sama. Mereka tidak dibayar, mereka tidak mendapatkan SPPD, mereka tidur bersama penduduk live-in di sana dalam melakukan survei. Saya melihat ada satu semangat yang kalau saya tidak semangat lucu jadinya. Semangat mereka ini yang membuat saya semangat, saya melakukan berbagai upaya dengan segala cara mendukung riset ini. Tim Katastropik Purba menemukan hal yang menarik selain dari apa yang ditemukan awal tahun 2011, yaitu ditemukannya citra struktur. Kemudian tim melakukan pengeboran di 2 titik bor, yaitu di sekitar teras 5 dan sekitar teras 2. Nah dari situ kita follow up akhirnya. Jadi kita bor di 2 tempat juga berdasarkan data itu, terus kita menemukan banyak hal menarik. Ternyata ada kemungkinan struktur ya di bawah struktur bangunan yang sekarang ini. Yang kemudian coba kita lihat lebih jauh, ternyata kita terus akhirnya ketemu salah satunya semen purba misalnya, yang jelas-jelas kelihatan di permukaan itu di antara satu kolom dengan kolom lain itu ada seperti lapisan tanah gitu kan. Terus itu ternyata di pemboran juga ada. Jadi banyak hal yang bisa di-reveal, bisa ditemukan di situ, dan ini masih berlangsung terus karena kita juga belum tahu seperti apa sih di dalamnya itu. Disebut sebagai perkat karena memang diketahui bahwa lapisan yang dianggap sebagai perkat itu berada di antara batang-batang kekar kolom yang ditumpuk. Jadi ada beberapa tumpukan kekar kolom, 1, 2, 3, 4, di antaranya itu ada sisipan yang kemungkinan berupa perkat. Dan perkat ini sebenarnya banyak terdapat di sekitar sini, termasuk misalnya saja di bawah. Itu perkatnya ada. Jadi masyarakat purba kemungkinan menggunakan itu untuk merekatkan antara kekar kolom yang rebah satunya dengan kekar kolom di atasnya. Di kedalaman kurang lebih 3 meter, ditemukan secara selang-seling tidak hanya tanah, tapi juga batu-batu yang disebut columnar joint atau akar tiang yang umumnya panjang dan berpenampang segi 5 atau segi 6. Ini adalah batuan alami sebenarnya. Tapi di situs Gunung Padang, batuan alami tersebut disusun oleh manusia membentuk struktur bangunan. Yang menarik adalah di kedalaman sekitar 3 meteran, irisan dari mata bor memperoleh batu-batu yang tebalnya hanya 10-40 cm. Artinya, di dalam tanah itu, posisi dari batu kolumna jointnya rebah atau horizontal. Di bawah tempat saya berdiri ini, di kedalaman kurang dari 1 meter, kita temukan juga susunan batu-batu kolom ini sangat rapi di bawahnya. Nah itu yang dulu dianggap sebagai batuan sumber alami oleh Arkenas dan Balar. Di situ sebetulnya pendapatan yang harus di-clearkan. Karena menurut kita susunan batu kolom andesit ini bukan batu alami, tapi sudah disusun juga, termasuk yang di bawahnya itu. Itu jelas terlihat karena susunan batu kolom ini dia horizontal dia. Dan kita tahu dari georadar ataupun dari geolistrik, lapisan di bawah Gunung Padang ini dia sejajar dengan permukaan. Artinya batu-batu kolom ini dia sejajar dengan perlapisan. Sedangkan kalau di alaminya, di sumber alami yang belum dirubah oleh manusia, itu harusnya tegak lurus si batu kolomnya itu. Jadi itu tidak ada perdebatan, itu pasti bahwa batuan, susunan batu kolom yang rapi ini seperti terlihat di dinding ataupun di bawah 1 meter sampai terus ke bawah sampai kedalaman 15 meter malah, itu adalah susunan batu kolom yang disusun oleh manusia gitu ya.
tim Katastrofik Purba juga menemukan di kedalaman 3 meter ada pasir kerakal sungai yang menghampar dan tebalnya 1 meter. Ahli teknik sipil yang tergabung dalam tim memperkirakan material tersebut digunakan sebagai peredam guncangan gempa. Dalam georadar ini, posisi dari batu semen ini ada di atas, ada lapisan hitam di 5 meter ini. Ini ada satu lapisan pasir kerikil yang dihamparkan di seluruh situs. Kita nggak tahu persis itu fungsinya untuk apa. Ada kemungkinan juga itu fungsinya untuk tahan gempa begitu ya. Sehingga si batuan yang dihamparkan di atasnya itu dia akan tahan terhadap goncangan gempa karena dia akan goyang-goyang saja di atas pasir kerikil itu. Itu salah satu hipotesisnya begitu. Kemudian di kedalaman 19 meter, mata bor mencapai tubuh andesit yang masif yang disimpulkan sebagai lapisan tanah alaminya. Dengan demikian, tim geologi menyatakan bahwa dari permukaan tanah sampai dengan kedalaman 19 meter di bawah permukaan adalah bukan struktur gunung api alami, tetapi adalah tanah urugan dan struktur yang sengaja dibuat oleh manusia masa itu. Selain dari data geolistrik dan georadar yang menunjukkan data-data tadi, tim Katastrofik Purba juga menguji sampel yang ditemukan dari permukaan sampai kedalaman 19 meter tersebut. Dating dari lapisan di 60 cm dari permukaan tanah itu keluarnya 2.500 tahun lalu atau 500 sebelum Masehi. Itu yang kita anggap merupakan umur situs yang kita lihat di atas ini, yang menhir-menhir ini. Nah, kemudian umur tanah uruk ini di bor 2 yang menutup bangunan di bawahnya itu umurnya 8.700 tahun lalu atau 6.700 sebelum Masehi dari carbon dating juga. Nah, angka ini tentu mengejutkan banyak pihak gitu ya. Karena apa? Angka 5.500 tahun sebelum Masehi itu angka yang sangat tua dalam sejarah peradaban umat manusia gitu ya. Karena di Mesir saja 3.500 sebelum Masehi gitu ya. Di Cina, di Yunani itu sekitar 2.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Tim peneliti tidak begitu saja percaya terhadap hal tersebut dan memasukkan sampel yang lain. Ternyata hasilnya konsisten. Di kedalaman 8-10 meter juga banyak ditemukan karbon, dan ketika dimasukkan ke laboratorium, muncul angka yang lebih mencengangkan, 10.000 tahun sebelum Masehi. Hal ini membuat para ahli kebingungan, karena angka 10.000 tahun sebelum Masehi di tempat-tempat lain pada masa itu, manusia masih hidup di dalam gua-gua dan memakai alat atau perkakas dari batu yang sederhana. Sementara di sini sudah di Gunung Padang, kalau konteksnya ini betul gitu ya, maka dia sudah berhasil membuat bangunan yang cukup besar ya seperti itu. Nah, karena data bor ini tidak bisa diabaikan gitu ya, lalu data geolistrik itu tidak bisa diabaikan, maka ketika dibentuk tim terpadu riset mandiri, yang harus dicari pertama kali adalah bukti arkeologinya. Jadi bukti geologi sudah sangat kuat gitu ya, yang menyatakan bahwa ada angka-angka seperti ini gitu. Hasil lab di Batan juga menunjukkan hasil yang signifikan gitu ya. Tetapi bukti arkeologinya harus kita cari begitu ya, harus kita cari. Yang pasti geolog yakin bahwa di bawah itu adalah susunan yang dibuat oleh manusia. Kenapa demikian? Karena jika dibandingkan dengan data geologi di tempat lain, jika kita mengebor ya pada kedalaman 10 meter gitu ya, 15 meter, lalu dimasukkan ke laboratorium, itu hasilnya angkanya harusnya mencapai jutaan tahun. Ini angkanya hanya gitu ya, tanda kutip hanya 10.000. Itu angkanya mudah sekali begitu ya. Secara geologi, tapi secara arkeologi itu luar biasa tua begitu ya. Nah, oleh karena itu yang perlu diteliti adalah seperti apa penelitian secara arkeologinya. Nah, di lain pihak ada arsitek yang tadinya bekerja juga secara terpisah, insinyur pon, yang juga tertarik pada pada kepurbakalan masa lalu, ya,
arsitek ini melihat bahwa itu bukit Gunung Padang seharusnya sepertinya tidak hanya bangunan di atasnya saja gitu ya, tetapi ada yang mengelilinginya juga gitu ya. Dari ilmu arsiteknya dia gitu ya. Jadi ada penyangganya harusnya gitu ya, ada badannya. Tetapi arsitek ini juga membuat sketsa imajiner yang bukti arkeologinya waktu itu belum ada gitu ya. Oleh karena itu, ketika dibentuk tim terpadu penelitian mandiri, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, usia situs. Benarkah angka-angka itu? Yang kedua, bentuk situs. Dan ketiga adalah aktivitas manusia di situs. Nah, metode yang dilakukan itu adalah metode-metode yang sebenarnya standar dalam ilmu arkeologi. Kita melakukan studi literatur, kita melakukan survei dan ekskavasi. Tetapi tim ini bersikeras bahwa hasil penelitian ini harus dimasukkan ke laboratorium, gitu ya. Batuannya harus dimasukkan ke laboratorium, karbonnya harus dimasukkan ke laboratorium, dan seterusnya ya, logamnya harus dimasukkan ke laboratorium agar diperoleh pengetahuan yang akurat. Jadi tidak hanya kira-kira gitu ya, atau sepertinya begitu, tapi ini hasil laboratorium gitu ya. Nah, penafsiran data atau interpretasi data itu menggunakan lintas disiplin ilmu gitu ya. Jadi arkeolog akan sangat menghargai disiplin ilmu lain gitu ya, di mana kita akan melihat pandangan geolog seperti apa, pandangan arsitek seperti apa, pandangan teknik sipil seperti apa, pandangan astronom seperti apa yang kemudian digabung sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian. Penggunaan geopenetrating radar dan geolistrik dalam penelitian ini sebenarnya dalam penelitian arkeologi di luar negeri adalah suatu yang lazim digunakan. Bahkan di buku-buku dasar arkeologi era 80-an, 90-an, alat-alat itu sudah ada. Tetapi memang di Indonesia masih merupakan hal yang baru. Pernah arkeolog pakai, tapi ya karena memang itu membutuhkan keahlian tersendiri, akhirnya hasilnya tidak efektif gitu ya. Nah, yang kali ini, geolog yang menguasai alat itu menggunakan alat-alat terbaru dan bekerja sama dalam tim gitu ya, sehingga hasilnya menjadi jauh lebih efektif gitu ya. Pertanyaan muncul, benarkah ada teknik konstruksi yang digunakan dengan cara menimbun tanah gitu ya. Nah, jadi permukaan tanah itu kemudian ditimbun. Nah, berdasarkan studi literatur yang kita cari gitu ya, berdasarkan literatur yang kita cari, ternyata Candi Prambanan itu dibuat ya berdasarkan hasil geolistrik, georadar yang dilakukan di sana gitu. Sekedar diketahui, ketika Candi Prambanan ditemukan, dia sebenarnya runtuhan bangunan. Runtuhan bangunan yang kemudian dipugar, dirapikan jadi bagus. Lalu tahun 2006 dia terkena gempa, hancur gitu ya. Sebagian rontok. Lalu ketika ingin dipugar lagi, dirapikan lagi, diperiksa tanahnya di bawah ya dengan geolistrik dan pengeboran. Nah, hasil mengejutkan diperoleh ketika yang tadinya awalnya ingin mengetahui ini tanahnya masih bagus apa enggak gitu ya. Di bawah masih cukup kuat atau tidak untuk menopang candi gitu ya. Ternyata ketika dilakukan penelitian menggunakan geolistrik dan pengeboran, itu tanah urukan di bawah candi-candi Prambanan itu sampai kedalaman 14 meter. Ya. Candi Prambanan dibuat oleh nenek moyang kita tahun sekitar 800 Masehi. Jadi nenek moyang kita sebenarnya sudah mengenal teknik menguruk sejak 800 sebelum Masehi. 800 Masehi gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya teknik ini suatu yang sudah dikenal gitu ya. Lalu ketika kita melakukan studi literatur di Candi Borobudur, ternyata juga itu adalah bukit alami yang kemudian diuruk ya, ditinggikan, ada yang sampai 4 meter, ada yang sampai 8 meter, baru kemudian disusun batu-batuan di atasnya. Jadi Candi Borobudur bisa menjadi salah satu acuan gitu ya, ketika mencoba menginterpretasikan situs Gunung Padang. Ya, saya kira kalau arkeologi hanya bisa melihat dari bentuk fisiknya ya. Nah, kalau melihat begini, sepertinya fisiknya adalah semacam piramida tangga. Dapat dikatakan bahwa temuan ini menunjukkan satu bukit itu atau satu gunung itu sebenarnya adalah satu bangunan, ya, yang selama ini kita anggap situs itu hanya bagian atasnya saja.
Tinggi bangunan Gunung Padang minimal 3 kali lebih tinggi dari Candi Borobudur. Luas bangunan Gunung Padang minimal 10 kali luas Candi Borobudur. Sebagai bangunan prasejarah, bangunan kuno di Gunung Padang mungkin dapat disebut sebagai bangunan prasejarah terbesar di dunia. Kalau layar yang kedua itu jelas kami atau saya melihat itu dari data geologi gitu sama arkeologi, sehingga keluarlah sketsa saya yang layar 2. Arkeologi yang mutakhir itu memandang bahwa setiap situs itu adalah bukan milik arkeolog, tetapi milik semua orang. Sekarang alhamdulillah, jadi bukan hanya kita berhasil menemukan struktur di bawah bangunan situs Gunung Padang, tapi juga kebanggaan mengumpulkan para ahli ini bagi saya sangat luar biasa. Gunung Padang ini akan menjadi sebuah momen penting, tonggak penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kebudayaan. Dan ini baru awal, jelas ada Gunung Sadahurip, ada Gunung Dago Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Menteri, Gubernur Jawa Barat, para peneliti, saudara-saudara, alhamdulillah kita berada di situs Gunung Padang yang kita yakini menyimpan misteri yang sekarang sedang diteliti secara ilmiah oleh putra-putri bangsa yang ingin menemukan kebenaran sejarah dan insya Allah akan melengkapi sejarah Indonesia, bahkan saya katakan tadi sejarah dunia. Terhadap prakarsa, niat baik dan kerja keras ini, atas nama negara dan pemerintah dan selaku pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sejak awal saya mendukung penuh, demikian juga pemerintah. Oleh karena itu, setelah hari ini saya dengan rombongan menyaksikan langsung tentang keadaan dan kondisi situs Gunung Padang ini, dan sekaligus mendapatkan penjelasan apa yang telah dihasilkan dalam penelitian selama ini, maka saya mengambil satu posisi keputusan dan insya Allah menjadi kebijakan untuk penelitian dan nantinya pemugaran situs Gunung Padang ini kita laksanakan secara tuntas. Negara memiliki kewajiban untuk